kondisi bahaya ini akan diberitahukan berapa lama sebelumnya? Ya biasanya sebelum terbang ada notem, notice to airmen. Misalkan kita nggak boleh terbang di atas wilayah ini, kita harus avoid airways. Biasanya ada pemberitahuan. Tapi kalau saya rasa ini mungkin ada notem, tapi tidak memberitahukan bahwa terbang di atas daerah konflik. Jadi mungkin Malaysian Airlines, Malaysian 17 itu dia terbang aja, dia nggak tahu. Dan ini saya rasa salah tembak, ini korban salah tembak. Korban salah tembak. Bukan niat dari mereka untuk nembak pesawat Malaysian Airlines. Berarti ada target lain yang sudah dikejar. Ada target lain yang mungkin dikejar gitu loh. Okay. Jadi mungkin ini salah tembak. Itulah akibat dari konflik. Ya, ini kan perang saudara. Tidak tahu mana kawan, mana lawan. Oke. Itu yang berbahayanya perang saudara. Kita tidak tahu. Jadi sudah mengorbankan kedua belah mereka yang berselisih paham. Mereka tadinya kan satu negara, Uni Soviet. Ya, betul. Terpecah jadi Rusia dan Ukraine. Nah, sebagian Ukraine ini mereka pengen masuk lagi ke Rusia. Sehingga mereka ribut di antara mereka. Nah, jadi yang merugikan itu bukan hanya kedua negara Rusia dan Ukraine, tapi negara lain pesawatnya yang lewat di atas pun jadi korban gitu loh. Ini korban yang tidak berdosa. Sekarang kita lihat bagaimana jalur penerbangan Malaysia Airlines dari Amsterdam, Belanda menuju ke Kuala Lumpur yang akhirnya melintas di wilayah udara perbatasan Rusia dan juga Ukraine. Karena ada beberapa juga jalur penerbangan yang justru tidak melewati wilayah Ukraina. Ini kita kalau bisa lihat, mungkin ini adalah ilustrasi atau gambaran dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur yang ditempuh oleh MH17, kemudian melintas di atas wilayah Ukraina, kemudian ditembak jatuh. Ini kami hadirkan juga dengan skenario lainnya dari Amsterdam, kemudian Turki, Irak, Oman, India, kemudian langsung ke Jakarta. Ya, ini yang kita tahu bahwa ini adalah rute penerbangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Karena setahu saya Garuda Indonesia dia transit di Abu Dhabi. Betul. Dia bukan direct lah, tapi Malaysian Airlines itu dari Schiphol direct ke Sepang, ke LIA. Bila kita misalnya melihat dua ini, Cap, ada dua jalur alternatif. Yang satu yang pertama, kemudian yang kedua melewati Abu Dhabi tersebut. Itu adalah keputusan dari maskapai atau seperti apa sebenarnya mekanismenya? Bisa dari maskapai itu sendiri. Jadi ada perhitungan-perhitungan. Bisa juga kalau ada notem atau clearance daripada air traffic controller harus lewat mana. Ya sebagai pilot kita ikut aja. Misalkan ATC clearance available. Go ahead. Clear to Kuala Lumpur, lewat airways-nya mana, flight level berapa, pakai SID, dikasih tahu. Nah nanti misalkan terjadi apa, sebelum terbang mestinya ada notem. Nah sekarang ini kenapa tidak ada notem untuk daerah konflik ini? Nah tapi sebelumnya kalau saya tidak salah, bahwa otoritas penerbangan internasional ICAO itu sudah menyatakan bahwa wilayah di atas Ukraina ini aman untuk dilintasi. Artinya sebenarnya mungkin berarti tidak ada notem, tidak ada notice to airmen, tidak ada larangan untuk terbang di atas itu. Makanya Malaysian Airlines kan dia bilang katanya tidak melewat tidak salah, tidak salah jalur. Jadi benar. Nah yang salahnya itu adalah salah tembak kalau menurut saya ya. Itu perkiraan kita semua. Perkiraan kita itu seperti itu. Jadi tidak ada niat daripada yang ribut ini, baik itu milisi pro Rusia yang setelah sekarang ketahuan bahwa mereka yang nembak kan, itu tidak ada niat untuk nembak pesawat Malaysian Airlines. Ini salah target mungkin.